Pemirsa, sebanyak 180 pelajar SMA antusias mengikuti simulasi di Sekolah Rakyat Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh siswa saat ini tengah memasuki masa pengenalan bersama guru. Hari kedua simulasi Sekolah Rakyat, 180 siswa melaksanakan kegiatan pengenalan diri dalam kelas dipandu guru pembimbing di Sekolah Rakyat Pangudi Luhur, Jalan Joyo Martono, Kota Bekasi. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, satu siswa sudah disiapkan 1 unit laptop masing-masing. Seluruh siswa mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di asrama. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Sementara perekrutan dilakukan Kementerian Sosial dengan disurvei ke rumah calon siswa, lalu difoto atau video, bukan dari nilai akademik. Pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang nanti tidur sama teman-teman? Senang. Tadinya dari SMP mana? SMP 27 Kota Bekasi. Untuk kurikulum, Sekolah Rakyat sama dengan sekolah setingkat SMA umumnya. Namun di Sekolah Rakyat ini, lebih dikedepankan disiplin, minat, dan karakter para siswa. Karena sebelumnya para siswa dilakukan tes DNA untuk melihat kemampuan para siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru dimulai Senin mendatang, emak-emak mulai menyerbu toko seragam dan alat tulis. Demi menghemat pengeluaran, beberapa orang tua memilih untuk membeli seragam di pasar lantaran harga yang lebih terjangkau. Puluhan orang tua, kebanyakan emak-emak, menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. 3 hari lagi tahun ajaran baru sudah dimulai. Para orang tua mulai berburu seragam sekolah SD hingga SMA, tas, topi, dasi, dan kaos kaki untuk anak mereka. Demi menghemat pengeluaran, para emak-emak ini mengaku sengaja berburu seragam di pasar karena stok cukup lengkap dan harganya lebih terjangkau. Satu setel seragam SD dijual mulai Rp130.000 hingga Rp170.000 untuk seragam SMA. Ramai berburu seragam sekolah diperkirakan masih berlangsung hingga Sabtu besok. Selain berburu seragam, para orang tua juga mulai berburu perlengkapan buku dan alat tulis. Di salah satu toko buku di kawasan Warung Gunung Lebak, Banten, warga mulai ramai membeli buku tulis dan alat tulis. Dalam sepekan terakhir, penjualan pun meningkat hingga 2 kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat terancam gagal masuk SMP negeri meski merupakan siswa berprestasi. Pemirsa, sang bocah membuat video curhat hingga viral dan menjadi perhatian Gubernur Deddy Mulyadi. Saya minta maaf ya Bu, saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa, nggak usah lanjutin sekolah. Keimita Ayuni Putri Aiman, siswa lulusan SD yang tinggal di Bantar Gebang, Bekasi ini membuat video curhat usai ditolak di SMP negeri tujuan. Anak pemulung Bantar Gebang ini terancam gagal masuk SMP negeri meski nilai raportnya baik dan mencukupi. Menurut sang ibu, putrinya Keimita mendaftar SMP negeri di Kota Bekasi melalui jalur prestasi. Namun karena alasan beda wilayah, sang putri ditolak. Padahal sebelumnya SD asal Keimita yang merekomendasikan mendaftar di SMP negeri beda wilayah. Terancam tidak dapat sekolah negeri, sang ibu kini resah dan keberatan jika harus mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Tapi kalau untuk swasta emang kalau swasta kayaknya nanti mama untuk administrasinya emang belum ada gitu kan. Emang gitu, kami tanya juga emang nggak mau. Iya mah, aku juga emang nggak mau untuk di swasta gitu kan. Karena mungkin anak saya sendiri udah paham keadaannya, kondisi orang tua kayak gini. Pak Wali Kota segera akan menangani untuk anak itu segera sekolah. Pasca video ini viral, Gubernur Jawa Barat meminta Wali Kota Bekasi turun tangan, memastikan hak belajar seluruh anak terpenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. 2 pemotor terluka hingga kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi.
7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka akibat ditabrak WNA asal China yang mabuk di Senen, Jakarta Pusat. Sementara dari Bekasi, Jawa Barat, gugup karena baru belajar mengemudi, supir minibus menabrak 3 mobil dan 1 motor saat melalui jalan sempit. 3 orang terkapar usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ini kenapa nih? Korban terluka akibat ditabrak mobil mewah yang dikendari LL, warga negara asing asal Cina. Warga pun berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan pelaku agar tidak melarikan diri. Saat diinterogasi, diduga pelaku mabuk berat sehingga tak mengakui perbuatannya. Pelaku lalu melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan pada korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Ketiga korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 1 unit minibus tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan saat akan berbelok di Jalan Cendrawasih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya, 1 orang luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara kecelakaan ini menyebabkan 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor rusak berat. Diduga kecelakaan ini akibat sopir baru belajar mengemudi dan gugup saat melewati gang sempit dengan kondisi jalan sedang ramai. Saat akan menginjak rem, sopir justru menginjak pedal gas hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Atas kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang dan kasusnya sudah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Satlantas Polres Metro Bekasi. Warga hanya berharap akses jalan bisa kembali normal dan jalan perumahan tidak dilintasi oleh kendaraan yang dialihkan. Karena kejadian ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.